Heyo komika, welcome to PPK Bacerita. Enjoy the podcast. Heyo siswa, kembali lagi Ayo. sama konten dari PPK Manado, yaitu PPK Bacerita bersama saya, Karistola Ala. Teman-teman siswa bisa panggil Kak sendiri, itu Kak Ito. Dan untuk kali ini, di seri podcast kali ini Kak tidak sendiri, tapi bersama dengan teman Kak, yaitu Perkenalkan, nama saya Toar Immanuel Putra Kauna. Saya siswa kelas 12 di SMA Negeri 9 Dinsus Manado. ya, dan tidak kalah menarik juga ya teman-teman. Kali ini saya akan menjadi pembicara utama kita di dalam sharing-sharing bersama di sore hari ini, yaitu ada Kak siapa Toar? Kak Theophilus Tumole. Halo Kak Theo. Halo apa ya? Halo Kak Theo. Halo semua, halo teman-teman. Nah, gimana kabarnya Kak Theo? Lagi sibuk? Ya, puji Tuhan, baik. Syukur hari ini. Nah, kesibukannya apa Kak sejauh ini? Apa yang mungkin sementara dikerjakan? Ya, terkait pelayanan siswa, kita baru selesai regenerasi dan juga rapat untuk persiapan pelayanan di 2021. Nah, ini lagi mempersiapkan arahan pelayanan ke depan, termasuk bagaimana kita menghadapi pandemi nanti. Oke, semangat ya buat Toar, teman-teman siswa dan juga Kak Theo dalam pelayanan. Nah, kita akan langsung saja bahas dalam topik di kali ini ya, baik Kak Theo. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai topik produktif. Tapi fokusnya kita akan bicara soal ciptain lagu rohani. Nah, gimana caranya? Nah, jadi melihat kondisi dan situasi saat ini kan di tengah pandemi, otomatis banyak aktivitas yang dilakukan di rumah. Nah, mungkin siswa-siswa banyak yang melakukan aktivitas di rumah dan mungkin aktivitas itu aktivitas yang seperti itu saja. Atau bahkan mungkin ada beberapa siswa itu melakukan aktivitas mengembangkan minat bakat mereka. Dalam hal ini ya seperti main musik, atau yang di podcast kemarin kan dibahas sama Kak Dona, Kak Jenny, dan Kak Leo tentang tips and trick bagaimana menulis. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai ciptain lagu rohani, gimana ya caranya. Nah, bersama dengan Kak Theo dan juga ada Toar di sini. Nah, pertama-tama Kak ingin tanya nih sama Toar, pengalaman pertama waktu Toar belajar musik itu kapan sih? Pengalaman belajar musik, kalau dari kita sendiri sih Kak, kita pertama kali belajar musik itu SD kelas 5. Pas SD. Kelas 5, oke. Ya, waktu itu belajarnya main gitar Kak. Jadi kebetulan di rumah itu ada gitar kan. Ya, iseng-iseng lah buka-buka internet, cari-cari chord kuncinya gitu. Cuman sekarang nggak didalami sih, cuman tahu main tapi nggak jago gitu Kak. Oke, nggak terlalu mendalami lah ya. Tapi kenapa sampai tertarik dengan gitar? Apa atau mungkin ada alat musik lain yang mungkin diminati juga oleh Toar, atau hanya gitar sama sekali? Kalau alat musik lain yang diminati sebenarnya ada Kak, cuman kebetulan yang adanya cuma gitar. Ya. Jadi betul, jadi ya cuman bisa belajarnya gitar gitu. Bisa dimengerti. Nah, ke Kak Theo nih, kalau dari Kak Theo sendiri gimana Kak? Pengalaman pertama kali waktu Kak Theo belajar musik itu kapan sih Kak? Belajar musik, yes, kalau belajar musik formal itu tidak ya, karena remaja itu suka lihat, kemudian ya sama dengan Toar, gitar begitu. Jadi pinjam gitar teman, ya begitu, belajar otodidak begitu. Sekarang pun lagi otodidak, ini mau belajar piano. Asik. Ada saudara yang punya alatnya, ya kita belajar. Mengisi waktu. Lebih kepada mengisi waktu ya Kak. Ya. Sama juga sih Kak itu. Kalau pengalaman belajar musik itu kelas 2 SMA. Juga kayak Toar sebenarnya, tapi bedanya kan Toar SD, kalau Kak itu SMA, terus kemudian teman punya gitar, di situ Kak pinjam, dan akhirnya mulai belajar perlahan-lahan, belajar juga secara otodidak.
ya, belajar secara otodidak dan akhirnya tahulah chord-chord seperti ini, permainannya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dari Kak Theo di saat belajar musik ya, misalnya atau gitar ya, sejauh ini gitar lah ya Kak yang paling expert, atau mungkin ada alat musik lain Kak? Enggak. Kalau alat musik ya waktu SD kan recorder itu ya. Nah itu terus ya kalau dibilang expert enggak sih? Tapi nggak sulit-sulit sebenarnya belajar alat musik, nggak sulit. Tapi pikir hampir semua orang bisa belajar musik. Yang penting mau dan ada alatnya. Iya, betul. Betul. Nah, kalau proses latihannya Kak, sampai akhirnya Kak bisa menguasai satu alat musik itu, mungkin Kak Theo bisa ceritakan pengalaman-pengalaman sampai akhirnya ya itu bisa tahulah mungkin alat musiknya gitar atau ya record, iya yang sebenarnya seperti yang Kak Theo sampaikan tadi. Kalau recorder ya suling recorder itu cepat ya. Sehari aja kita belajar udah bisa. Kalau gitar yang agak lama. Tapi setelah itu lama lah belajar kan dari cuman teman-teman jadi kunci-kuncinya 1, 2, 3 ya dengan bahasa umum ya, akor-akor juga. Nanti kemudian belajar sendiri baru kemudian lebih tahu. Setelah mencoba ini kasih ajar teman malah lebih cepat. Sehari sudah bisa. Iya, betul. Nah, dari Kak Theo mungkin ada nggak pengalaman atau pengalaman bermusik Kak sih selama misalnya dalam pelayanan, ya ada nggak yang bisa Kak ceritakan dari pengalaman-pengalaman itu? Misalnya ada pembelajaran mungkin atau pengalaman-pengalaman itu yang menurut Kak Theo pengalaman yang berharga lah ya. Sorry kurang jelas nih, mungkin jaringan. Gimana bisa dibilang? Jadi bisakah Kak Theo menceritakan pengalaman bermusik Kak di dalam pelayanan ya, mungkin ada pengalaman berharga waktu Kak mungkin menjadi pemain musik di dalam ibadah atau misalnya ya seperti itulah ya Kak yang bisa itu tanyakan. Oh ya, biasalah kalau ke orang tahu gitar di PMK ya dapat jadwal bermain gitu toh. Asik. Yang paling ini sih awal-awalnya karena kurang menguasai ya, kurang jam terbangnya masih kurang begitu, belum bisa menangkap akor ya. Akor gitar main di mana begitu. Nah itu gugup kan jadinya karena sekalipun sudah latihan dan situasi dadakan ya kita juga ini kelabakan ya lagu yang baru misalnya. Kita belum pernah gitu ya, atau tiba-tiba MC teringat satu lagu begitu dan kitanya yang enggak tahu ya, itu cukup melakukan. Tapi lama kelamaan ya sejalan dengan terbiasa latihan ya, termasuk menangkap ini ya suara jemaat begitu ya kan, suara ini anggota persekutuan misalnya kalau kita lagi nyanyi begitu lagu yang baru misalnya ya, kita sebagai pemusik yang harus punya kepekaan untuk menentukan ini bagusnya main di sini ya, kita yang tentukan. Jadi antara pemusik dan MC atau song leader itu penting sekali komunikasi untuk menentukan tinggi rendahnya nada dari sebuah lagu. Iya. Nah, Kak Theo pernah nggak menemukan kendala atau tantangan di saat proses Kak belajar menguasai sebuah alat musik? Mungkin Kak Theo bisa sharingkan atau dari pengalaman Kak mengenai hal seperti itu. Ya, tantangan ya rasa bosan mungkin ya. Rasa bosan lah ya Kak. Iya. Rasa bosan. Kemudian pegal juga tangan toh. Iya, betul.
Karena jadi tebal semua itu. Nah, Disiplinkan diri. oke. Nah, kalau dari Toar, ada nggak pengalaman main musik di dalam pelayanan? Mungkin Toar pasti sudah sering lah ya main di ibadah siswa, ya atau mungkin di kelas main sama teman-teman ya. Nah, Iya sih Kak, kalau pengalaman lumayan sering pelayanan di ibadah-ibadah siswa, di komik, di waktu SMP juga ada pelayanan di ibadah ibadah sekolah gitu, ibadah kelas gitu deh. Jadi lumayan banyak sih main atau di kelas ada waktu lowong sama teman-teman gitu kan Kak, main gitar gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau di ibadah kan ya, jadi waktu dipercayakan jadi pemain musik pasti, apalagi kalau waktu pertama kali nih dipercayakan untuk jadi pemain musik, gimana sih rasanya waktu Toar dipercayakan pertama kali? Nah, bisa di-sharingkan lah ya pengalaman itu. Ya pastinya sih gugup sih Kak, namanya juga baru pertama kali gitu kan. Tapi ya gimana ya, lebih ke memberanikan diri begitu, lebih banyak-banyak nonton YouTube, lebih banyak coba-coba sendiri di rumah biar pas ketika udah mau mulai nih ibadahnya, sebelum itu juga coba-coba sendiri gitu Kak. Jadi dengan anggota yang lain yang mau pelayanan bareng, coba check out dulu sama-sama gitu sih Kak. Ya, Kalau perasaan awalnya pastilah gugup, tapi lama-kelamaan ya udah mulai terbiasa sih Kak. Kurang lebih sama lah ya pengalaman baik dari Kak Theo atau dari Toar. Kak juga secara pribadi mengalami hal yang sama. Jadi awal-awal waktu pertama kali melayani siswa sebagai pemain musik ya pastinya gugup. Pertama kali pun itu Kak sempat ingat main itu sama Kak Sony. Ya mungkin Toar nggak kenal lah ya. Mungkin Kak Theo tahu lah ya Kak Sony. Dan gaya bermain dari Kak Sony itu seperti apa. Terus di situ kan Kak nggak terlalu tahu tuh banyak chord ini ya, paling dasar lah ya Kak tahu itu chordnya mungkin cuma chord C. Jadi bayangkan ketika ada perpindahan ketika mau main D dan lain sebagainya itu Kak bingung, aduh kakak ini luar biasa ya, baik mainnya tapi akhirnya kayak memandang bahwa waktu ibadah itu kayaknya suasananya enggak bisa menikmati, jemaatnya enggak bisa menikmati. Tapi dari pengalaman itu lama-lama akhirnya kita mulai belajar ya. Kak juga mirip kayak Toar. Jadi lihat YouTube atau misalnya waktu itu Kak sempat beli juga buku chord, ya kalau Kak kan menguasai gitar lah ya, tapi ya sekedar hobi sih sebenarnya. Dan akhirnya mulai belajar dan terbiasa, mulai tahu banyak chord dan akhirnya bisa main musik begitu. Jadi udah tahu kalau main progresi chord D, kita udah tahu lah ya, dari Kak Theo pun pasti tahu lah ya, kalau main progresi chord D, progresi chord E dan lain sebagainya itu kita udah tahu lah ya. Nah, jadi itu pengalaman dari Kak Theo, dari Toar, dan juga dari Kak Ito secara pribadi. Nah, untuk Kak Theo nih, kalau dari pengalaman Kak, kan Ito tahu juga Kak pernah menciptakan sebuah lagu. Asik. Nah, sesuai dengan topik kita ya, ciptain lagu rohani. Nah, gimana nih cara? Nah, mungkin Kak Theo bisa men-sharingkan pengalaman Kak waktu menciptakan sebuah lagu itu. Judulnya apa ya Kak? Mungkin biar teman-teman bisa dengar ya. Dan kenapa akhirnya Kak menciptakan lagu tersebut? Mungkin panjang lah. Judulnya apa Tox? Judulnya apa Tox? Judulnya lagu Kak Theo itu? Nggak tahu. Itu tentang persahabatan kan Kak? Tentang persahabatan. Yang akhirnya itu doa kami. Benar nggak sih Kak? Itu udah lupa sih, agak lupa sih. Oh iya. Ya jadi teman-teman membuat lagu itu, apalagi di pandemi sekarang ini sesuatu yang bisa kita coba begitu ya, challenge yang sangat bermanfaat untuk bisa mengisi waktu di tengah pandemi. Sebenarnya bukan cuma lagu rohani lah ya, lagu yang rohani tidak rohani kan bukan lagunya sih, tapi hatinya begitu kan. Hati kita waktu menyanyi, kemudian
isi lagu itu apakah baik atau tidak begitu ya. Iya. Kak sendiri sih pengalamannya mulai tahun berapa tuh ya? 97 ya. Itu pertama lagu Api Pemuritan. Kemudian berturut-turut lah itu sampai tahun berapa ya itu lagu-lagu camp berkandas maupun di kampus gitu. Terakhir lagu bukan lagu rohani sih, terakhir lagu untuk anak-anak itu tahun 2012 ya, waktu di Bandung. Di sekitar ya Kak juga sudah lupa sebenarnya. Iya sih. Itu masalahnya. Ini adik-adik mintakan itu di ini sudah pernah, tapi karena enggak di ini dokumentasikan ya udah nggak tahu kemana ininya. Ada juga yang beberapa yang Kak sendiri nggak hafal semua. Ya sekitar 10 sampai 13 lagu lah. Widih, 10 sampai 13 lagu itu udah lumayan banyak. Ya. Nah, Kak, di antara 10 sampai 13 lagu itu otomatis kan ada pengalaman yang paling berkesan lah di saat Kak menciptakan sebuah lagu. Nah, mungkin Kak bisa ceritakan satu lagu yang dimana di saat Kak membuat lagu tersebut mungkin ada makna terdalam yang Kak pun merenungkan lah sampai akhirnya muncul pembelajaran yang bisa Kak petik sendiri dari lagu yang Kak buat. Nah, mungkin Kak bisa ceritakan. Hampir semua lagu ada latar belakangnya. Ya, semua lagu ada latar belakangnya. Jadi ada lagu yang diciptakan ya, jadi pertama Api Pemuritan itu ya 97 karena kita mau bikin acara camp pemuritan begitu, minta lagu tema, kemudian teman-teman minta Kak bikin lagu. Nah, semua itu Kak yakin itu anugerah Tuhan begitu. Jadi ada saat-saat dimana Tuhan kalau Kak bilang ya urapan lah ya, karena kalau mau dibilang musikalitas juga tidak seperti ini, kita masih rendah-rendahan gitu ya, karena kebutuhan pelayanan di desakan-desakan kemudian kita bikin. Setelah itu udah jarang ini, terus ada generasi yang baru, jadi ya udah jarang sih menciptakan lagunya. Tapi rata-rata setiap lagu ada latar belakangnya. Misalnya lagu Persahabatan itu lagu dari permintaan dari teman-teman. Ada satu KTB di Fakultas Ekonomi. Mereka sudah sekian tahun ber-KTB menikmati kehidupan bersama sebagai anggota kelompok kecil. KTB ya, kelompok tumbuh rumah ya. Terus ada satu anggota ulang tahun, mereka mau menghadiahkan dalam bentuk sebuah lagu begitu. Jadi diceritakan di kelompok ini begitu. Dari situ kemudian jadi inspirasi untuk membuat lagu begitu, dan ya syukurlah lagu itu boleh memberkati bukan cuma KTB itu, yang mereka dorang mau diajar ke yang lain-lain begitu. Iya, betul sekali. Nah, jadi masih ada. Nah, silakan mungkin Toar ada yang ingin bertanya, Toar. Kalau boleh tahu Kak, jadi selama Kak menulis lagu gitu ya, ada enggak kesulitan atau hambatan-hambatan gitu ya, yang bikin Kak kayak enggak mau lagi gitu? Enggak ada. Yang jadi kesulitan itu ya karena kan ini boleh dibilang dalam tanda kutip by order begitu kan, pesanan gitu. Ya teman-teman minta ada tenggat waktunya, ya deadline. Ini udah
ini. Kalau lagu-lagu camp itu Kak tidak sendiri sebenarnya. Ada beberapa yang jadi tim untuk menyusun itu. Jadi kita retreat. Ya kita ini kan awam-awam begitu. Jadi retreat, ayo kita doa dulu nih lagu ini. Ya kemudian minta Tuhan menolong, ya bacaan Alkitabnya di mana. Terus kita PA-kan dulu. Ya setelah itu masing-masing akan mengemukakan kayaknya lagu camp ini penekanannya ini ya apa yang diharapkan. Nah, dari situ kemudian masukan-masukan ini jadi ini buat Kak untuk menuliskan syairnya atau membuat ini apa musiknya. Ya tidak selalu musik duluan, kadang ada syairnya duluan, kadang musiknya duluan, kadang-kadang juga ada juga yang bersamaan begitu. Iya. Bersamaan. Ada yang lama, ada yang cepat. Tidak ada pakem untuk menentukan ini apa menciptakan lagu. Inspirasi dan macam-macam. Ya. Bisa datang dari mana saja. Nah, pas Kak Theo tadi menyinggung soal inspirasi sih ya. Itu kan berkaitan soal ide kan Kak. Nah, ya. Kalau dari Kak Theo, gimana sih cara agar supaya kita bisa menemukan ide atau mendapatkan inspirasi untuk bisa membuat sebuah lagu? Nah, kan nggak mudah ya Kak. Maksudnya mencocokkan satu syair, terus kemudian apalagi berkaitan dengan chordnya dan lain sebagainya, masih harus memikirkan soal seperti itu. Bahkan tadi kan dari pengalaman Kak Theo, perlu banyak orang juga loh untuk misalnya merampungkan sebuah lagu. Nah, mungkin dari Kak Theo bisa nggak kasih, bukan kayak tips sih, tapi cara gimana agar supaya bisa mendapatkan ide atau inspirasi seperti itu? Ya kalau namanya inspirasi tidak ada pakem ya, tidak ada aturannya ya. Inspirasi datang bisa kapan saja, di mana saja. Tetapi yang terutama, kalau ini juga terkait dengan kebutuhan kita untuk pelayanan, kita orang mau persembahkan misalnya talenta musik kita untuk persekutuan, gitu ya. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan Roh Kudus akan memberi inspirasi buat orang untuk menciptakan lagu. Nah, makanya sebagian besar lagu-lagu itu ya itu didahului oleh ini ya, orang PA sama-sama atau diskusi. Umumnya Kak tidak ciptakan sendiri. Ya, ada teman-teman yang berdiskusi dan memberi saran. Bisa saran teksnya atau liriknya maupun saran musiknya. Oke. Berarti ada doa ya. Doa penting. Ya, doa, perenungan itu penting. Dari pengalaman Kak Theo itu teringat pengalaman itu juga sih Kak sebenarnya. Itu sama Kak Axel. Jadi waktu ada camp siswa di Palu ya kalau nggak salah, terus kakak staffnya minta kami dari TPS Manado buat lagu untuk campnya dari Palu. Itu tapi sayangnya itu lupa loh Kak, lagunya itu yang kami ciptakan judulnya itu apa, itu sayang sekali itu lupa. Sampai sekarang pun itu masih kepikiran apa ya yang dibuat waktu itu sama Kak Axel. Tapi itu sih Kak, untuk mencari inspirasi itu sebenarnya kita bisa temukan di mana saja. Bahkan waktu kita diskusi dan bergumul, berdoa, Tuhan pasti bisa kasih banyak ide untuk kita biar kita bisa kembangkan begitu. Dan dari pengalaman itu kadang merasa bahwa kayaknya lagu ini masih kurang pas lah. Kadang bisa berpikiran seperti itulah Kak. Karena waktu itu sama Kak Axel selalu merasa bahwa bukan sama mungkin Kak Theo atau mungkin ada kakak-kakak yang lain yang bisa menciptakan lagu-lagu camp dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya menyadari bahwa di dalam proses itu Tuhan memampukan. Dan kita nggak sadar yang memberikan penilaian itu malahan bukan kita tapi orang-orang yang akhirnya menikmati lagu kita. Dan waktu itu kakak staf dari Palu itu mengucapkan banyak terima kasih sih soal
kontribusi, pemberian diri, sampai akhirnya bisa menciptakan lagu Kim yang benar-benar dapat memberkati adik-adik siswa di Palu waktu itu. Dan ada rasa syukur lah ya Kak ya, bisa kita rasakan, apalagi kalau lagu itu kita ciptakan bersama-sama. Nah, jadi itu pengalaman yang sangat menarik lah ya, adik-adik siswa dari Kak Theo dan juga dari Toar. Nah, kalau dari Toar sendiri, ada nggak lagu yang mungkin pernah Toar ciptakan ya? Sedikit-sedikit, ternyata Toar menyimpan juga. Asik. Kalau nyiptain lagu sih Kak, belum pernah sih Kak. Maksudnya belum pernah dalam artian yang bikin lagu yang liriknya panjang gitu. Ya. Tapi kalau iseng-iseng main terus ngelantur kata-kata apa pernah sih Kak. Cuman kalau sampai nyiptain sampai liriknya yang panjang gitu belum pernah. Belum pernah ya. Tapi iseng-iseng loh. Belum coba. Tapi lagu itu udah jadi nggak, Dek? Udah pernah Toar nyanyikan mungkin? Jadi Kak itu apa ya? Cuman kayak lagi nggak tahu mau buat apa, akhirnya nyanyi terus ya main-main iseng-iseng, nggak sampai hanya keluar begitu dah, enggak. Iya sih, betul-betul. Itu Kak juga punya pengalaman seperti itu sih sebenarnya. Karena memang membuat buat suatu lagu itu bukan hal yang mudah juga sih kalau menurut Kak ya, secara pribadi ya. Bukan hal yang mudah karena ya itu ide dan inspirasinya lah. Tapi percaya sih kalau Tuhan pasti akan memberikan kita ide atau inspirasi buat kita kembangkan. Nah, terakhir nih buat Kak Theo. Adakah tips atau trik nih Kak yang Kak Theo berikan untuk adik-adik siswa ya yang mendengarkan podcast PPK ya di hari ini, yang punya hobi dalam musik, yang mau belajar musik agar dapat tetap produktif nih Kak di tengah pandemi? Ya, jadi kalau terkait dengan menciptakan lagu itu, yang pertama ya kita tentu saja punya modal dasar dulu ya. Apakah tahu bermain musik begitu? Tidak perlu yang hebat-hebat, yang sudah expert. Kemudian tahu teori musik lah begitu ya, mengenai tangga nada ya, akor dasar. Kemudian pengenalan tentang style musik ya, style musik misalnya apakah dia beat ya, ataukah dia waltz ya, atau mars. Nah itu penting. Nah, dan yang kedua, jadi yang pertama itu modal kita itu pengetahuan musik. Yang kedua adalah yang menguasai wawasan ya, wawasan. Kita perlu apakah karena saat kita ya bacaan Alkitab kita atau bacaan rohani atau pengalaman kita atau resources musik yang orang dengar, jadi lagu-lagu rohani yang orang dengar. Nah itu akan jadi masukan untuk kemudian kalau Tuhan memberi inspirasi ya kita bisa jadi ide sebuah lagu. Iya. Nah, kemudian kalau teman-teman kepikiran misalnya ya, sedapat mungkin kalau misalnya teori musiknya belum kuasai begitu, direkam. Iya. Jadi keingat misalnya kan lagu, nah ini mungkin belum kuasai notasi ya, belum bisa bikin apakah not balok atau not angka begitu, ya direkam saja, direkam supaya tidak lupa ya, tidak lupa, supaya didengar lagi dan itu diteruskan. Ya pernah kan misalnya ada lagu ketika Kak mandi, langsung ya waktu mandi ada inspirasi ininya, notasi maupun liriknya. Bisa muncul tiba-tiba gitu ya Kak. Padahal waktu itu masih di toilet. Ya mengalir. Ya, udah selesai mandi, udah
langsung ambil kertas. Ditulis gini. Nah, kemudian perlu teman untuk bisa dengar. Perlu teman bisa dengar, dan supaya teman bisa kasih masukan bagaimana. Jadi jangan malu, gitu. Jangan malu. Nah, terakhir tahun 2012 itu lagunya pendek. Itu bukan juga lagu rohani, begitu. Itu karena si Ayub lagi main, Kak lagi ini ya, itu datang inspirasi untuk lagu Ayam Disangka Itik gitu. Jadi kayak inspirasi bisa datang kapanpun dan dimana. Ya, semua hal bisa jadi masukan. Ini kan lagu Ayam Disangka Itik itu karena lagi cerita dengan Ayu, kan? Karena Ayu minta cerita belum tidur begitu kan. Nah, itu pun langsung barang ke situ, cerita tentang ayam dan itik itu, dimana ayam iri sama itik kan, karena dia rasa itik punya banyak kelebihan. Ayam ingin meniru itik begitu. Semua bisa dia punya, tapi yang membedakan cara ayam jalan sama itik tuh beda tuh. Iya. Itik kan ekornya goyang. Nah, jadi ayam kemudian merubah cara jalan seperti itik. Nah, dari situ jadi inspirasi Ayam Disangka Itik, lagu Ayam Disangka Itik. Ya, itu bisa dirubah macam-macam sih. Kalau kita mau permainan boleh, karena bisa menguji kreativitas kita dengan teman-teman. Lagunya begini. Coba Kak nyanyikan, biar nanti teman-teman disangka itik, ayam disangka itik, goyang ke kiri, goyang ke kanan, ayam disangka itik. Nah, nanti kalau misalnya kita mau bermain di kelompok ya, kalau misalnya pandemi sudah lewat, kita bisa main, ya bisa untuk misalnya melatih kepekaan sosial dari teman-teman, misalnya koruptor disangka baik, koruptor disangka baik, suka memberi uangnya haram, koruptor disangka baik, begitu. Atau mau ledek teman misalnya kan, ya kan? Marco disangka Roman, Marco disangka langsung dapat inspirasinya lah ya Kak secara langsung ya. Jadi sebenarnya inspirasi sama seperti tadi ya, seperti yang Kak Tio katakan, inspirasi itu bisa kita dapat di mana saja, kapan saja. Jadi itulah ya hal-hal yang menarik yang bisa kita sharingkan bersama-sama ya, dari Kak Teo dan juga Toar ya. Sebenarnya mungkin masih ada banyak sekali yang Ito mau tanyakan nih sama Kak Teo atau sama Toar, tapi karena melihat waktu ya, jadi untuk sharing kita di hari ini mungkin sampai di sini. Atau kalau ada closing statement dari Kak Teo untuk adik-adik siswa, silakan Kak. Iya, menciptakan lagu sebenarnya teman-teman adalah challenge yang sangat positif yang bisa kita coba. Jadi gunakanlah talenta musikmu supaya orang lain diberkati dengan musik kita, maupun kalau terkait dengan lagu yang kita ciptakan. Ya, tidak perlu berpikir bahwa lagu itu akan terkenal, bukan. Tapi dia bisa bermanfaat, bisa memberi ide sama orang lain. Orang juga bisa mendapat berkat dari lagu-lagu yang kita ciptakan. It's okay, sudah cukup. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, jangan takut juga dibilang biasa-biasa saja, lagunya enggak masalah, begitu kan. Tapi kita bisa melatih talent kita supaya makin hari makin berkembang. Kayak misalnya
pisau kalau tidak diasah kan lama-lama juga karatan jadi tumpul. Iya, betul. Oke. Tuhan memberi talenta untuk kita kembangkan. Nice. Kalau dari Tuar juga Kak, yang Tuar pelajari dari podcast ini, jadi sebenarnya kita itu bisa ciptakan lagu kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun gitu ya Kak. Karena terkadang kita itu merasa takut atau yang menghambat kita untuk menciptakan lagu itu karena kita terlalu terpaku ke satu tema yang besar gitu Kak untuk menciptakan lagu. Karena sebenarnya apapun yang terjadi, situasi apapun, kita bisa ciptakan itu dalam bentuk lagu begitu. Jadi, iya, betul. Ya, kita bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor diri kita untuk lebih bisa berkarya lagi gitu sih. Iya, itu jadi lagunya akhirnya menjadi hidup karena kita sendiri yang mengalami dari apa yang kita ciptakan itu ya. Jadi dari ide atau inspirasi kita, akhirnya itu pun bisa menjawab kebutuhan orang lain. Atau bahkan itu bisa menjadi jawaban doa orang lain, pergumulan. Banyak kan pengalaman kalau kita bisa lihat di dalam kidung jemaat atau di lagu-lagu. Kak, kasih contoh ya. Saya kalau dari Kak Ito, suka band yang namanya Casting Crown. Dia buat lagu dengan judulnya Oh My Soul. Itu lagu rohani. Terus dari lagu itu, ini sekalian closing statement ya. Jadi lagu itu dia mengangkat cerita tentang bagaimana perjuangan dia melawan kanker. Dan di situ seruan yang dia nyatakan, oh my soul, you are not alone. Jadi jiwamu itu tidak sendiri, kamu tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang akan selalu menguatkan, ada Tuhan yang akan selalu menolongmu, bahkan di tengah kondisi yang paling terburuk sekalipun. Dan akhirnya sejauh ini dari kesaksian dari lagunya itu menguatkan banyak orang, dan bahkan orang-orang penyakit kanker dan lain sebagainya, mereka merasa dikuatkan lewat lagu itu. Karena itu, lagu itu hidup, berbicara lewat pengalaman orang itu. Nah, jadi itulah ya teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Theo, terima kasih banyak buat Toar yang sudah sharing di podcast PPK Bacerita. Ya, konten yang dibuat oleh PPK Manado. Kiranya ini bisa menjadi berkat lah ya untuk adik-adik siswa yang mendengarkan podcast PPK Bacerita. Nah, bersama saya, Kak Ito, sampai bertemu di dalam konten podcast berikutnya. Dadah! Dadah!